أنعامكم وحواصلا ولن تموتن وأنتم من العاصين والجهال واعلموا أن يومكم هذا يوم النحر في الزم وأيام التشريق والأذكار كما أن الله تعالى أمركم من قول المختار إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Id rahimakumullah. Bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya di pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat merasakan kembali keagungan hari raya Idul Adha sebagai salah satu dari dua hari raya besar dalam agama kita Islam, yakni di dalam rangka kita membesarkan asma Allah, memuji dan bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gemar takbir, tahlil dan tahmid yang berkumandang sepanjang malam hingga fajar menyisip pagi ini, terus berulang-ulang dikumandangkan sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah nanti, atau yang dinamakan Yaum Tashrik. Selama itu berturut-turut kita akan berada dalam suasana hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah Mubarak 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021 Miladiyah. Salah satu dari dua rakaat besar yang diperingati oleh umat Islam yang dikenal dengan sebutan hari raya haji, karena bersamaan waktunya dengan pelaksanaan ritual ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, atau yang disebut juga dengan hari raya Kurban atau Yaumun Nahar, hari berkurban. Karena di hari-hari tersebut bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan setelah melaksanakan sholat Idul Adha untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Dalam situasi normal dan dari pandemi, lebih dari 5 juta umat Islam seluruh dunia, atau pada tahun 2030 yang akan datang, ditargetkan 30 juta umat Islam sedunia dapat melaksanakan ibadah haji setelah rampung proyek perluasan dua tanah suci. Namun tahun ini pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan 60.000 jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021 1440 Hijriah dengan alokasi 45.000 untuk jamaah dari luar Arab Saudi dan 15.000 untuk jamaah dari dalam Arab Saudi. Sementara itu para jamaah haji yang Allah perkenankan bisa melaksanakan tahun ini dengan melaksanakan rukun Arafah, dengan mengenakan 2 helai pakaian putih tanpa jahit yang disebut kain ihram, tanpa atribut ataupun hiasan apapun sebagai simbol dari kesetaraan dan persamaan di antara mereka itu, tapi dengan tujuan yang satu, yaitu taqarrub ke Allah, bertaubat kepada Allah, serta memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, selain membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata wa lakum la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Segala puji dan nikmat serta kekuasaan bagimu, tiada sekutu kiranya bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ritual haji merupakan rangkaian seremonial yang melambangkan sebagian kecil konsep-konsep agama Islam. Ritual haji tersebut merupakan nampak jelas kepatuhan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ritual haji memiliki makna dan arti tersendiri. Ihram misalnya merupakan simbol kesucian dan penolakan manusia terhadap kejahatan, penistaan dan hal-hal yang berbau keduniawian. Dan ia juga melambangkan persamaan manusia di hadapan Tuhannya. Karena perbedaan warna kulit, latar belakang, adat istiadat dan perbedaan strata kehidupan sosial dan ekonomi adalah semata-mata perbedaan dunia yang tidak menentukan harga diri manusia tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi ukuran adalah siapa yang paling patuh
paling tunduk dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Egalitarisme atau kesederajatan dalam kedudukan terlihat nyata di sana. Mereka memakai busana yang sama. Karena itulah kita jamaah haji mengenakan pakaian ihramnya. Sesungguhnya ia telah masuk ke suatu keadaan kesucian yang melarang keras permusuhan, melarang hubungan suami istri dan melarang kekerasan baik terhadap manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Esensi ritual haji yang lain adalah tawaf, yaitu jemaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Perputaran ini melambangkan keesaan Allah dan mengimplikasikan bahwa hendaknya seluruh aktivitas manusia bersumber dan bertumbuh pada Allah sebagai pusatnya. Tawaf simbol kesatuan manusia terhadap Tuhannya. Bagi yang telah berkesempatan dan merasakan lezatnya menunaikan ibadah haji adalah suatu kenikmatan yang tiada tara. Namun banyak di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan motivasi yang berbeda-beda. Hal ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu di dalam sabdanya, "Ya'ti 'ala an-nasi zamanun yahujju aghniya ummati linuzha." Akan datang suatu zaman dan masa manusia di mana umatku yang kaya beribadah haji karena bertamasya atau piknik. Wa awsadhum litijarah, dan mereka yang hidupnya sederhana karena berniaga ataupun berdagang. Wa qurrahum lirriya was sum'ah, dan mereka menuntut ilmu ulama, mereka karena meminta dipuji dan sum'ah. Wa fuqarahum lil mas'alah, dan mereka yang fakir karena meminta-minta. Sesungguhnya yang diharapkan dari berhaji itu adalah pahala hajinya. Ridha Allah Ta'ala tentunya, bukan gelaran tetapi perubahan sikap dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak peduli pada sesama menjadi lebih peduli pada sesama. Lalu bagaimana bagi seseorang yang belum Allah perkenankan melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan miskin, namun untuk bisa mendapatkan kesempatan meraih pahala haji itu? Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat meraih pahala haji lewat 3 jalan. Yang pertama, salat wajib 5 waktu berjamaah. Barang siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji, seperti halnya menjalankan salat sunnah yang pahalanya juga setara dengan menjalankan ibadah umrah yang sunnah. Yang kedua, lewat jalan melaksanakan salat 2 rakaat setelah salat subuh ataupun salat isyraq. Barang siapa mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, barang siapa mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu ia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan salat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji dan berumrah secara sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jalan masuk untuk dapat pahala haji adalah berbakti kepada orang tua, khususnya ibumu. Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka kedudukannya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani. Meskipun 2 tahun belakangan ini tidak ada keberangkatan haji dari Indonesia, namun tetaplah kita berazam di hati kita masing-masing agar kiranya Allah perpanjangkan umur kita sehingga dapat kesempatan berkunjung beribadah haji atau berumrah tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kewajiban haji dan syarat kurban, kita tahu keduanya merupakan syariat yang berasal dari lintasan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban misalnya menjadi simbol kepatuhan dan pengorbanan seorang Ismail alaihissalam kepada ayahandanya dan kepada Tuhannya. Oleh karena itu, kedudukan kurban sangat penting karena memiliki keutamaan dan fadilah tertentu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang panjang, dirawikan oleh Abdul Muzi dari
dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah amalan anak Adam pada hari nahar, hari raya kurban, yang lebih dikasih Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih hewan kurban. Karena kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tandukkan kukunya, dan darahnya itu jatuh diterima Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat sebelum jatuh ia ke bumi, maka baguskanlah dia akan dirimu. Dalam hadis yang lain disebutkan, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ran hasanatun. Berkurban itu yang melaksanakan dibalas Allah Ta'ala dengan pahala tiap-tiap helai rambutnya satu kebajikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-udhiyatu min al-a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amalan penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, harus dipahami bahwa ritual yang muncul dari amaliyah kurban bukan materinya, besarnya, tetapi serta mana ketulusan dan keikhlasan yang melatar belakangi ibadah tersebut. Sebab untuk bisa berkorban di jalan Allah adalah dengan menghilangkan sifat materialistis. Karena manakala sifat materialistis itu masih melekat dalam jiwa seseorang, sangat sulit baginya bisa berkorban dengan ikhlas. Karena yang diharapkan Allah bukanlah dagingnya atau darah yang mengalir setelah penyembelihan, ataupun besarnya fisik hewan yang dikurbankan, atau lebih nilai pembeliannya yang besar atau mahal. Tapi yang terpentingnya Allah mengharap dari ibadah korban itu adalah takwa dan keikhlasannya. La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketaatan dan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj ayat ke-37. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari yang adalah salah satu hikmahnya adalah mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh yang terkait dengan peristiwa pengorbanan. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam bukan kisah pengantar tidur. Kisah tersebut syarat dengan peringatan dan pelajaran bagi kita. Sejarah pengabdian, akhlakul karimah yang dicontohkan dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah teladan yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, adalah menjadi impian dan dambaan para orang tua apabila mendidikan dan mewarisi keteladanan dan akhlakul karimah lainnya seorang Ismail alaihissalam yang berbakti dan patuh kepada ayahandanya serta kepada Tuhannya. Tetapi untuk mencetak anak yang memiliki akhlak demikian tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Darru abaukum, rukum abnaukum." Berbaktilah kamu kepada ibu bapakmu, niscaya berbakti oleh anak-anakmu kepadamu. Jadi tegasnya untuk menjadikan anak mau berbakti kepada kita, maka kita harus berbakti terlebih dahulu kepada orang tua kita. Inilah prinsip keseimbangan. Jauh panggang dari api jika cuma berharap mempunyai anak yang memiliki akhlak yang baik tanpa mereka diberikan bekal ilmu-ilmu agama dan akhlak yang memadai dari orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghayra zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan buat menghadapi masa yang bukan masamu, yaitu masa depan sebagai masa orang atau generasi pengganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita gagal menanamkan keteladanan, meninggalkan mereka tanpa bekal ilmu agama yang cukup, dikhawatirkan mereka menjadi generasi yang rapuh dan kualitas keimanannya jauh dari generasi sebelumnya. Firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku minhum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka takut jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang lemah di belakangnya, dikhawatiri akan sengsara. Sebab itu hendaklah mereka patuh kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Marilah dengan momentum Idul Adha tahun ini kita berbauri tekad untuk mewariskan nilai-nilai keteladanan,
akhlakul karimah kepada anak-anak keturunan dan turunan kita dengan mengabadikan mencintai Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi generasi yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan segala usaha dan urusan kita, sekaligus menganulir kita keturunan yang saleh dan salihah sebagai penunjuk mata, penyenang hati, dan menjadi teladan bagi orang yang takwa, serta agar kiranya Allah menjaga diri kita